Saya mohon yang diundang untuk audiensi dari tim pengaman aset Sejawati yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Alas Bulu Agung Soleh, Kepala Desa Huta Haji Mustahil. Dan saya selaku tuan rumah daripada masyarakat yang ada di sini. Pengelolaan tanah aset barang milik negara di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Afgeling Siso Mulyo Wongsorjo Banyuwangi, diikuti kurang lebih 250 peserta aksi. Dari kepolisian kami mohon untuk dikawal dan diamankan kegiatan aksi dari pemberangkatan di jalan raya dan di tempat tujuan, penyampaian aksi sampai dengan selesai. Kita memohon audiensi tertutup, Pak, karena kita juga harus tetap menghormati hak-hak orang lain. Ini nanti mungkin perwakilan Mas Eko siap 10 di ruangan aja, yang lain bapak-bapak nunggu nasi bungkus, barangkali kalau kurang nanti saya bawakan lagi. Kemudian mengenai KLHK, saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa kapuk ini sampai detik ini belum ada yang berhak untuk melakukan pemanenan. 10 orang kita ngomong di ruangan yang lebih nyaman. Yang merasa belum dapat bungkusan, berapa angkat tangan yang belum dapat? Banyak, Pak, banyak. Oh ya, bentar. Habis ini. Kalau yang mau tambah ada nggak? Banyak, Pak. Tambah. Ya, oke. Terima kasih pada seluruhnya rekan-rekan Babinka, rekan-rekan dari Polres dan teman-teman aktivis. Ya, alhamdulillah Mas Rudi, Mas Us, Mas Eko, teman-teman ini ya memang sudah lama kita kenal. Kemudian juga sekali lagi terkait kapuk ini, memang ya saya ini ketiban sampur, mau nggak mau saya jadi ketua tim pengaman aset. Nah, ada lagi untuk pelaksanaan tugas sehari-hari ada namanya tim keamanan aset. Kalau tim pengaman aset itu 9 orang, ya kita Babinka ini. Kalau tim keamanan aset itu 3 orang yang ada di lapangan. Ini sebagai penunjang lapangan tim pengamanan aset. Kalau tim pengamanan aset kami ya belak-belakan saja, kami ini sebenarnya keberatan karena ya tidak sumbut apa honor yang kami terima dengan tugas yang cukup berat ini. Nah, dan berbeda dengan tim keamanan aset, nilai honornya berbeda, tapi kami tidak masalahkan karena memang yang sehari-hari itu ada di tim keamanan. Kemudian terkait buah ini, memang kalau teman-teman saya ingin jelaskan agak detik, ketika mau musim buah ini saya woro-woro ya, termasuk ke Mas Kus, kita suruh nawar gitu. Nah, kemudian masuk 3 penawaran itu, dan dari 3 penawar yaitu tadi yang saya sampaikan, ada yang GP. Hanya salah saya ini kwitansi itu kenapa ditulis GP kan itu. Padahal kami ini tidak punya kuasa untuk menentukan nilai. Berapa sih nilai kapuk itu tidak ada pada kami, Mas Eko. Itu tetap ada pada KLHK. Dan siapa yang diberi hak untuk memanen juga kami tidak punya kuasa untuk itu. Sehingga sampai hari ini pun siapapun belum bisa memanen.
dari 3 penawar ini pun belum bisa. Kami nunggu sampai kapan? Nah ini yang kami tidak tahu juga. Kapan KLHK ini memberi putusan? Kalau KLHK tidak memberi putusan, ya mungkin kami nanti akan musyawarah lagi tim ini bagaimana baiknya. Tentu teman-teman akan kita undang lagi, khususnya mungkin ya kelompok tani, barangkali Sumbersari Rukun yang jelas-jelas ada di sana. Ini kalau kapuknya sudah mulai tua, nggak ada keputusan-keputusan, ya mungkin nanti kita akan undang kelompok tani Sumbersari Rukun sama tim. Baiknya gimana? Ini kalau memang nggak ada keputusan. Dan masalah uang ya sebenarnya kami ini Anda petik tidak butuh dengan uang DP yang banyak 100 juta itu. Karena terutama itu dalam kondisi yang saya tidak nyaman menerima uang itu. Saya malah diberi DP Mas Sunawi 5 juta itu malah lebih senang. Karena bentuk keseriusan nawar itu tidak besar-besar. Sehingga saya pun ya tanda petik terjebak dengan uang itu. Saya tidak berharap uang 100 juta, tidak ingin uang 100 juta, sekedar serius kayak Mas Sunawi sama Mas Kus ini. Bahkan saya dikasih 10 sama Mas Kus, jangan kebanyakan 5 saja. Itu kronologisnya seperti itu. Ya mungkin sehingga kesannya Pak Camat terima DP 100 juta ya. Ya salah saya di tulisan itu lah. Tapi terus terang itu bukan saya mengakui pemenangnya ini Pak Salman, tidak. Karena sekali lagi tim 9 tidak punya kuasa untuk menentukan pemenang, menentukan orang yang diberi hak memanen, menentukan harga. Berapa nilai kapuk ini? Tidak tahu. Ini teman-teman. Jadi ya saya terima kasih tidak bisa hadir. Kalau nggak gini mungkin Mas Eko juga nggak akan mampir ke kecamatan ya, Mas Hasan dan teman-temannya lain. Itu barangkali mungkin nanti Pak Kapolsek sama Pak Danami barangkali nambahin. Karena kita ini tim sendiri. Hanya untungnya saya uang ini nggak saya bagi-bagi, hanya kepala desa yang pinjam. Kepala desa pinjam 25, pinjam 25. Ya saya kasih, saya ini tidak ada niat. Siapa Pak yang 25? Pak Kepala Desa pinjam. Kepala desa mana yang 25? Dia bengkak sama 25 juta. Ya. Terus Tapi kepala desa karena Las Bulu. Kepala desa Las Bulu sama. Sama. 25 Ya juta. karena Sama. ini rame, akhirnya saya suruh kembalikan. Ayo balikan. Ini gara-gara uang ini saya jadi banyak pekerjaan ini. Dan saya kembalikan ke Pak Salman ini, masya Allah. Ini minjamnya setelah mufakat ya. Dalam? 2 desa itu minjamnya setelah mufakat. Ya setelah saya tanda tangan kwitansi itu, akhirnya Pak Salman pulang, Pak Lurah pinjam Pak, saya pinjam dulu 25. Ya saya tidak ada niat apa-apa ya saya pinjam kita, pinjam ini. Dan apa ini ya? Ayo kembalikan. Saya suruh kembalikan lagi. Alhamdulillah akhirnya kembali. Dan saya sama Pak Kapolsek Pak Danami mau kembalikan ke Pak Salman ini. Tapi ya katanya Mas Rudi nggak bakal ketemu Pak Nyaman. Ya betul nggak ketemu sampai tadi malam. Kembalikan Pak. Itu Pak dari mana Pak Sekjan uangnya itu. Nah, tapi saya akan tetap kembalikan karena apa? Satu ini bukan uang tim 9, khususnya uangnya Pak Camat. Ini hanya uang titipan. Ya saya disarankan Pak Kapolsek Pak Danami, kita kembalikan. Iya udah kita kembalikan. Tapi nyari namanya Pak Salman itu 4 kali. Pak lebih mungkin masih mulai Sabtu Minggu. Tapi menurut Pak Salman itu katanya uang 100 juta itu cukup. Ya itulah persepsinya kita dengan Pak Salman. Padahal Pak Salman sudah saya beritahu Pak, ini bukan jenengan pemenang kita. Ini jenengan termasuk penawar dari 3 ini.
Dan di masing-masing 3 ngasih uang panjer lah, uang panjer. Hanya yang tidak saya terima karena belakangan mau ngasih uang panjer Pak Haji Suroto, mau ngasih uang panjer saya nggak terima sudah. Karena kok ini agak jadi rame. Akhirnya ya yang punya Mas Sunawi ya saya kembalikan. Ya ini yang punya Pak Salman saya kembalikan ke Kapolsek, mati-matian nyari orangnya ini. Tunjukkan aja teman-teman. Ini uangnya. Ini. Sampai pegannya Pak. Ini uangnya ya. Betul. Wong gak enak sing percaya lah, ini jumlahnya 100 juta. Saya khawatir itu uang palsu. Justru lebih dari itu kalau kami Pak. Ini asas hukum ini kan percaya dan tidak percaya. Praduga bersalah. Kalau sudah terima DP berarti sudah dapat menang Pak ya? Belum ada. Tapi jelas terima DP kalau nanti kita kan ada sesi pertanyaan Pak Camat. Jadi ini itu bukan berarti DP menurut saya itu. tapi bunyinya di Tapi itu bisa kwitansi itu betul. Betul DP. Padahal ini berapa kapuk ini? Kita belum tahu nilai kapuk itu berapa, tidak tahu. Itu. Ini teman-teman. Ya, jadi penjelasan gitu. Dan saya sampaikan ke Pak Salman memang bahwa ini bukan berarti tanda jadi. Bukan berarti ini pemenangnya Salman, tidak. Itu sudah tak beritahu. Saya mau membalikan, ya maksud saya kwitansi ini yang gak ada penyakit ini mau saya tarik gitu. Itu teman-teman. Makanya ya kok 3 nama saya kok dulu ya. 100 tuh. 100 ya. Terima kasih Pak Camat penyampaiannya, rekan-rekan. Ya. Tadi penyampaian Pak Camat, mohon maaf ya Pak, langsung saya ambil penyampaian karena ini kebutuhan buat kami sebagai pemohon audiensi. Kami sebetulnya berharap Pak Camat audiensi hari ini formal harus ada notulen Pak. Jadi biasanya pemerintahan itu kalau ada hal yang demikian ini notulen itu penting. Iya, Selain lapin ya notulen lah Pak. Iya. Karena itu ya, karena itu kami nanti juga minta sama ada notulen. Ada 8 item pertanyaan kepada sesuai yang kami mohon. Satu masing-masing orang sebetulnya kita kasih bagian 1 pertanyaan. Enteng-enteng Pak, duduk disidik, duduk diinvestigasi. Tapi kami rakyat perlu tahu sebagai bentuk keterbukaan informasi lagi. Kalau saya yang tanya sendiri, nggak patut. Kami membentuk perwakilan 10 ini, wakil ini dari desa-desa Pak Mas itu adalah 10. Mas Nino Sorjo, Mas Nodi Bika, Watu Abu, ini sumber Alas Rejo, saya sumber Rencono, Mas Irul Ketua. Ini Mas Nur Hadi situ tadi, Mas Yedi sebetulnya ada kami ada petugas pembina dari lembaga MMI tapi karena jauh Pak Kelab dan Mas Edi Susanto secara dan terlambat tapi tidak apa-apa. Nah ini ada beberapa pertanyaan langsung saya bacakan aja ya. Nanti jangan bahwa satu saudara Kusmantoro sebagai ketua kelompok tani bukan diperiksa ya Pak, saya mohon maaf kayaknya kok pemeriksaan karena saya takut didefinisikan seperti itu, tapi dari praktis gitu Pak Saudara. Sebagai ketua kelompok tani Sumber Sari Ubud Desa Alas Bulu kami ini pengen senor dari KPU Pendidikan ini gitu. Apa yang saudara ketahui tentang tanah aset barang milik negara Kementerian Lingkungan Hidup yang ada di Desa Alas Bulu? Dengan kelompok tani itu tidak, karena ini teman-teman mendokumentasi semua. Saya minta didokumentasi. Apa yang dengan ketahui tentang tanah KLHK ini? Ya digarap oleh petani. Digarap oleh petani sejak kapan? Sebelum hadirnya KLHK. 2 saja. Terima kasih. Terus yang kedua Pak, berapa jumlah anggota kelompok tani jenengan yang saudara pimpin dan kegiatan apa saja yang dilakukan di dalam wilayah tanah aset milik Kementerian Lingkungan Hidup yang merupakan bekas HGU di situ? Kalau yang sama di Bika 490. 495. 95. Iya, itu aja pertanyaannya. Ya, jangan. Tapi ini untuk keterbukaan informasi. Kami hanya ingin formil aja. Mas Josrudi, ketua kelompok tani rukun ya, desa Bunga. Makmur Pak. Makmur. Oh, tani makmur, salah tulis ini. Apakah Mas Josrudi sebagai anggota kelompok dan
kelompoknya dilibatkan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup ataupun tim pengaman tanah aset barang milik negara? Oke Pak. Dilibatkan apa ya? Dilibatkan sesuai pernyataan dan perjanjian tertulis dengan penyetujuan dari LHK dan pernyataan dari Ada perjanjian. Ada. Terus jika memang dilibatkan seperti itu, manfaat apa yang jenengan sudah dapatkan dari anggotanya? Dari manfaat itu semuanya perolehannya dari yang dulunya petani yang biasanya cuma jadi pemulung. Kok ada dulu? Itu sejak tahun berapa ya Pak? Sejak tahun Ada 2020. Oh iya terus. Dua orang di Dulunya awalnya miliknya PTPN. dua orang. Tapi pada waktu itu Sudah petani tadi. mau mendapatkan keuntungan dari uli itu sebagai Oh iya iya. ongkos. Sudah di sana Pak. Nah, setelah dikelola Sudah kelompok setengah tani jam. akhirnya petani mendapatkan dari segi keuntungan yaitu dengan biaya kapuk, Siap. hasil pendapatannya kapuk. Tadi sudah saya kasih nomornya. Siap, siap. Iya. Iya. Terus Mas Rudi, Siap, siap. ya dari situasi itu apa benar dulu ada perjanjian itu tadi? Tertulis Ada, perjanjian. tertulis Pak. Oh, tahun berapa itu? Tahun 2020 Pak. Berarti pernah panen ya? Pernah. Ikut panen kelompok tani Ikut dan panen. dapat duit berapa? Pada waktu itu yang pada tim pengaman aset itu sekitaran sebagian disetorkan ke Bu Camat, Camat siapa itu? Bu Sulis. Loh, memang ada Bu Sulis dari camat di unsur. Ada. Oh iya. Tahun kan Tahun kemarin. Tahun kemarin Pak, saat kirim jenengan. Aku nggak tahu balik ya berarti. Ya berarti itu. Kebanyakan di luar. Nggih, Pak. Nggih. Sebagian lagi Pak perlu diperjelas, sebagian lagi Pak Kades buka, Mas lain. Cukup itu mawon Mas Rudi. Terus kepala desa Bengkak Pak Salman nggak ada, kepala desa Alas Bulu ini Pak Camat, Amin Pak. Iya. Wah jangan patut Pak. Kula tekok ini sederhana sebenarnya. Apa dasar hukum Camat Wonosobo dengan adanya penerimaan uang 100 juta dan dari saudara Salman desa Alas Bulu Wonosobo yang telah dibuatkan kwitansi sebagai tanda terima. Iya. Dengan jauh. Jadi sebenarnya kita bekerja itu berdasarnya surat dari SK dari KLHK, yaitu tim pengaman aset. Kerja kita di situ. Di situ juga dirinci. Hanya terkait kapuk ini tidak detail. Tidak detail. Sebenarnya bukan hanya dari Pak Salman uang itu. Dari 3 penawar ini. Hanya yang kebetulan minta tanda terima itu Pak Salman. Dari satu penawar pertama Pak Haji Surata itu mau titip 50 juta. Tapi tidak kami terima karena terakhir ini sudah mulai kelihatan ramai tak tolak. Tak pikir mek gur sepeda ambek bayi tok kaya nek penitipan tiba duit ya nek repot bangkar ya. Pak Camat. Nggih. Terus yang kedua Mas Sunawi, ini sekretarisnya Mas Bro. Ya. Waktu itu mau ngasih 10, tapi menurut saya kebanyakan dari 5 saja. Tapi dari Pak Salman bener 150 ton. Iya. Iya, uang mungkin ada. Tuh. Nah terus ketika ini diasumsikan oleh banyak orang sebagai tanda jadi, itulah saya baru terasa loh. Berarti yang saya tulis ini mungkin banyak perbedaan penafsiran. Karena kalau bahasa DP itu berarti di situ harus ada nilai kontraknya. Padahal nilai kontraknya belum ada. Itu. Belum ada. Kalau yang kedua DP ini sisanya itu kapan harus tertulis. Jadi kalau tahun kemarin itu semua tim ini tanda tangan tim 9 itu. Jadi kalau betul-betul itu DP itu yang tanda tangan semua. Gitu lah. Itu kalau Jadi keliru ya Pak intinya. ya intinya kwitansi itu penafsirannya itu yang betul. Jadi lek keliru kayak dasar hukumnya ya Pak. Ya ngomong dasar hukumnya menerima uang itu ya kita diberi tugas menerima tawaran dari masyarakat itu bentuk keseriusan mereka menitipkan uang itu. Terus ini izin Pak Kapolsek, ini bukan pertanyaan Pak, permohonan. Pak Camat itu izin ya, dan molang pada rakyat dan ini kalau ini
ngati-ngati kalau ada kelompok kali yang mulai kuat izin Pak Kapolsek mohon pendapat dan pandangan hukum atas keadaan pengamanan tanah aset barang milik negara Kementerian Lingkungan Hidup perihal kegiatan panen buah kapuk tahun saya sebutkan ada 2 sesi tahun 2021 kan Pak Kapolsek juga sudah dapat begini. Kemudian periode ini tahun 2022 nggak ono panen tapi terkait kwitansi uang yang telah diterima dan diberikan kwitansi oleh menurut pandangan hukum rakyat itu ngerti Pak kan kok geger kan gara-gara nggak ngerti tuh Pak betul Pak betul Pak geger ini karena nggak ngerti termasuk ini geger itu nggak ngerti nggak ngerti ya enggak kan ini ben dijelas nih kali Pak Kapolsek gitu Pak pada tahun 2021 memang kami pernah beberapa kali rapat terkait dengan hasil kapuk akhirnya dibeli oleh 2 kelompok petani yang satunya Pak Kusmanto Alas dulu di Desa Bengkak kemudian terikat dengan perjanjian yang ada Pak keduanya ini sanggup untuk memanen dan memberikan kontribusi waktu itu kalau nggak salah 180 juta. Itu ada dasarnya Pak. Jadi kok ya, ditentukan panen? Kesepakatan. Sebenarnya itu lopo. Karena sana memperbolehkan waktu itu. Oh berarti boleh. Waktu itu. Makanya kalau nggak saya ceritakan repot ini. Siapa? Sebetulnya nggak ada pertama nggak ada perintah, tapi setelah orang-orang di wilayah Ardeling sana itu sudah manjat kapuk, sudah di atas, saya ditelepon Bu Camat, Pak itu belum ada kesepakatan, tapi orang-orang nggak panen kapuk. Saya langsung telepon KPU dan setelah dipertimbangkan dengan cepat memutuskan silahkan asalkan bisa dikoordinir melalui kepala desa masing-masing. Alas dulu melewati kepala desa Alas dulu, berkah melewati dengan catatan mendaftarkan nama, alamat, nomor HP. Mungkin biar komunikasinya bergampang. Dan setelah itu semua dibuatlah ketentuan masing-masing kepala desa sudah clear, mereka bekerja. Ya itu setelah bekerja ternyata ada perjanjian tadi dengan prestasi mestinya dibayar 180, ternyata mereka nggak bisa menyelesaikan sepenuhnya, kurang beban prestasi. Nah kemudian setelah kami tanya beberapa kali, memang mereka berdua selaku kelompok tani ya memang ada alasannya ya apa namanya kesulitan setelah dipanen tahu-tahu hilang, ada yang ngambil, kemudian juga ada banyak yang pindah orang, pindah pekerjaan, ada yang sudah nggak tertarik juga dengan pekerjaan itu dan sebagainya, masing-masing punya alasan. Nah intinya 2 kelompok tani itu nggak bisa memenuhi kewajibannya. Untuk yang tahun 2022 ganti camat, yang dulu 2021 Bu Sulis, sekarang Pak Nuril. Nah, Pak Nuril ini sebenarnya hanya dapat informasi dari beberapa tani, beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa kapuk di akhir bulan ini, Agustus ini mulai panen. Beberapa orang memang menyatakan ingin membeli, tapi seperti yang sudah-sudah, karena itu wilayah KLHK ya nggak ada yang berani menyampaikan. Tapi ada orang sempat datang ke sini ya Pak, padahal memang pernah ngomong kalau ini berapa, ya, memang pernah. Tapi kan hanya guyon, menurut saya hanya guyon. Kemudian ada beberapa orang yang sempat datang ke sini, ya seperti yang dibilang Pak Camat tadi, ada yang memberikan atau titip uang untuk DP atau titipan, tetapi
Jadi memang KLHK sampai dengan hari ini belum memberikan keputusan bahwa kapuk itu apa mau dipanen sendiri oleh KLHK atau mau dijual ke orang lain nanti dipanen dengan orang lain itu juga, atau mungkin dengan cara dilelang seperti itu. Sampai hari ini belum ada keputusan, sehingga uang-uang yang sementara kemarin ditampung Pak Camat ini persepsinya orang-orang, ya menurut saya persepsinya ya DP, tapi terserah orangnya yang menilai. Karena kalau saya berpendapat orang-orang yang mendp itu khawatir kena orang lain sehingga dia DP duluan. Buktinya apa? Buktinya dikembalikan Pak Camat nggak mau. Nah seperti itu. Kalau masalah pendapat hukum terkait dengan uang itu, saya kira sampai hari ini belum bermasalah karena uangnya masih ada. Uangnya ada di Pak Camat yang 100 juta. Dan sebetulnya Pak Camat sudah 5 kali kalau nggak salah banyak dengan saya berusaha menemui Pak Salman yang punya uang 100 juta itu untuk dikembalikan, karena kita ini ada Zoom meeting yang mungkin 2 minggu yang lalu itu KLHK itu memang mengatakan bahwa sampai hari ini belum ada perintah untuk memberikan mandat kepada ketua tim dalam hal ini Pak Camat untuk menjual atau melelang dan sebagainya, serah bahasanya, belum ada. Dan Pak Camat juga menegaskan saat itu kami bersembilan, kami 12 orang datang hadir, itu menyatakan bahwa kalau memang kapuk itu diizinkan dijual atau dilelang, itu tolong KLHK berkirim surat atau hitam di atas putih biar untuk dijadikan dasar melelang atau menjual. Kalau enggak, kita ya enggak berani. Akhirnya punya keputusan bahwa uang itu karena enggak ada keputusan kapan dilelang atau benar boleh dilelang atau enggak, sehingga Pak Camat berusaha mengembalikan. Itu saja. Terima kasih. Terus izin saya lagi Pak gambarnya. Jadi itu sudah proses itu kebagian pertanyaan menyampaikan, maksudnya kami mohon petunjuk dakwah ini tanggap Pak Leni Pak Kapolsek Pak Camat karena senang guyon ya tekok itu mohon penyampaian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolsek, rekan-rekan hadir semuanya dalam ruangan ini. Mas Eko ya? Maaf Mas Eko, untuk yang di 2021 mungkin sama sekali saya tidak ada pandangan sama sekali karena saya menyampaikan di sini. Saya di sini baru berapa, tapi bukan berarti saya menghindar, tidak. Tapi memang semua sudah saya sedikit banyak sudah saya pelajari. Namun di 2022 ini kalau terkait dengan penyangkut pautkan dengan konflik sangat besar sekali akan menjadi konflik jika ini terus-teruskan. Maka dari itu kemarin kita dengan Pak Kapolsek, bahkan saya bertiga dengan Pak Kapolsek itu untuk meredam itu, bertemu dengan Pak Salman itu. Sebetulnya Pak Salman itu menyadari kalau itu salah juga. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita tidak punya apa-apa. SK yang pertama saya pelajari mengatasnamakan nama, bukan kepada jabatan. Saya minta ganti Pak Camat, saya nggak mau ganti SK ini. Ini SK Danamil yang lama, SK-nya Pak Camat yang lama. Di situ tertulis nama, bukan kepada jabatan. Kalau nama berarti ganti orang, selesai sudah. Saya bilang gegabah-gegabahnya saya pelajari Pak. Bahkan di SK yang baru siapa tahu dikit kan? Klausul terakhir tentang tokoh masyarakat itu kan multi tafsir, apa kuatnya dilipat? Betul. Saya punya semua datanya Pak. Di luar kepala saya tahu. Bukan kita nggak ngikuti itu. Nah, kemudian muncul SK kedua. Setelah kita pelajari apa yang disampaikan itu, kekuatan pun juga tidak ada kalau menurut saya. Saya
Kapten Korupseni, kebetulan saya penyelenggara lelang. Kalau disebut lelang, ya tidak seperti ini. Petugas lelang itu ada tesnya. Jika lulus tes mengikuti panitia lelang, itulah yang berhak melelang. Kalau hanya ini dilelang tidak bisa, maka saya sampaikan ke Ahmad, jangan menggunakan kata lelang. Kalau menggunakan kata lelang, kita ini bukan panitia lelang. Salah kita. Kompetensi ya. Kompetensi beda. Karena saya ini walaupun seperti ini, saya punya ijazah lelang. Maka dari itu saya sampaikan, ternyata dengan berjalannya waktu itu, saya sampaikan juga sama kelompoknya Mas Kus, silakan berusaha untuk penawaran. Kita tidak bisa menentukan siapa pemenang. Kalau ingin menang secara langsung, silakan aja bersurat langsung kepada KLHK. Kembali lagi terkait dengan sistem Kantarta itu, dampaknya ini besar jika ini dibiarkan terjadi konflik. Di mana letak konfliknya? Alas Bulu dengan Bengkak. Ini akan mempersekat sendiri-sendiri. Alas Bulu ini ingin membatasi, ini loh masuk Alas Bulu, ini masuk Bengkak. Ini akan mempersekat sendiri, di situ akan terjadi konflik. Aturannya dua desa tidak akan sama. Maka dari itu terima kasih, alhamdulillah hari ini ada audiensi semacam ini, sehingga kita terbuka bahwasanya kita Perwimkai di sini tidak ada kewenangan apa-apa, sama sekali tidak ada kewenangan apa-apa. Bagi mereka yang ingin memenangkan perkapuan ini, silakan bersurat sudah. Siapa yang ditunjuk oleh KLHK itulah yang berhak untuk. Kita hanya bertugas mengamankan aset, bukan pengamanan kapuk. Tolong digarisbawahi, pengamanan aset. Kalau aset ada yang mau mencaplok, itu mungkin tugas kita. Tapi kalau pengamanan kapuk itu ada timnya sendiri. Demikian, terima kasih. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman ada pertanyaan apa? Mumpung ketemu bapak-bapaknya, teteh dulu. Matur nuwun Pak Dadangnya, intinya itu. Mungkin saya pertanyaan aja. Mohon izin Pak Camat, izin sesuatu sedikit aja. Untuk selanjutnya, uang yang sudah terkumpul dan diamankan oleh Pak Camat itu selanjutnya akan dikemanakan atau dibagaimanakan? Uang ya akan kita kembalikan. Jadi yang pernah titip itu sudah kita kembalikan. Ya, kita memang waktu itu berpositif thinking bahwa yang nawar ini serius dengan titip uang. Hanya tidak wajar Pak Salman ini itu menurut saya juga tidak wajar. Hati-hati Pak Ya, itu. Makanya di pelajaran buat saya ini untuk berikutnya. Ini yogane ngapain welas jenengan. Terima kasih. Jadi uang ini akan kita kembalikan. Jadi nanti di tim ini tidak ada uang. Dan kita hanya bisanya menunggu KLHK. Kalau KLHK tidak memberi keputusan sampai ibaratnya kapuk ini mau rontok, ya mungkin solusinya kita dengan petani yang ada di sana. Kan sudah pernah dibina, sudah ada iya. Rangkaian Kamtipmas betul. Juga Kapolsek betul. Monggo lah kalau niku kula manut. Kalau niku mengelas niku hati-hati air tadi. Itu Mas Irun ya? Iya, siap. Mohon izin Pak Camat. Setelah kami ketemu sama saya dengan Mas Budi, ketemu dengan Pak Salman, beliau menyampaikan bahwasanya menurut Pak Salman, dialah pemenang tendernya dengan harga 200 juta. Lalu yang saya pertanyakan kepada Pak Camat, dengan tidak ada kesepakatan, kenapa harus diterima dengan 100 jutanya itu? Seharusnya konfirmasi dulu atau bagaimana? Mungkin itu. Jadi gini, uang itu sebenarnya saya itu nolak awalnya itu. Nolak karena kebanyakan menurut saya. Kalau banyak yang titik keseriusan nawar itu yang paling kecil Mas Nawi itu 5 juta. Itu saya anggap wajar. Pak, saya serius, ini buktinya saya titip. Pak Haji Suroto 50, tapi nggak sampai saya pegang karena saya nolak udah. Mau nitip juga. Mau nitip, bukan ngasih DP.
Enggak, titip. Bahasa itu titip sebenarnya. Hanya saya nulisnya aja yang nggak benar itu, gitu loh. Jadi awal tuh mau titip. Yang pertama ya Mas Sunawi, ada Mas ke sini. Mas Sunawi sini, Mas ke sini. Mas P bawa uang 15. Itu. Pak, kapuk itu biar kami yang mana? Iya wes. Masyarakat Pondok Tani lebih baik. Berarti yang disampaikan Pak Salman salah. Kalau 200 juta ada deal 200 juta itu tadi. Nggak ada, kita nggak berani. Kita ini nggak berani. Berapa kapuk ini berani? Karena dari diberi kuasa kita ini. Karena waktu itu Pak Salman menyampaikan juga ada deal harga 200, makanya ngasih DP 100. Bukan deal, Pak Salman itu nawar. Di kertasnya ya, itu nawar. Pak Salman menyampaikan seperti itu. Iya. Jadi Pak Salman tuh di kertasnya ini nawar. Ada Pak penawarannya? Ada. Nanti kami mau narasikan. Boleh. Jadi ya, Pak Salman tuh nawar 200 juta. Yang ngedil kan KLHK bukan kita. Gitu. Artinya di situ belum ada kesepakatan harga. Ya? Belum ada Mas Narudi. Kalau belum ada kesepakatan harga seharusnya kan jangan ada titipan atau apapun. Bentuk keseriusannya orang ini berbeda-beda. Pak Sunawi seharusnya Pak saya 5 juta. Karena kita, mohon maaf, kita berasumsi. Betul. Ketika sudah ada titipan uang, apalagi sudah berbunyi DP, kita meyakini di situ sudah ada kesepakatan harga. Wis pokoknya titipan ini sing gak enak, sepeda, ambil bayi, Kalau titipan duit itu sudah gak enak. Ya itu teman-teman. Jadi kita nggak berani. Tahu-tahu KLHK minta 500 juta siapa yang nambah? Nah itu dia. Itulah makanya kita ini itu bukan deal, bukan keputusan itu. Itu ya titipan yang paling benar. Padahal Pak Camat sudah sadar bahwasanya tidak pegang dasar sama sekali ya. Bukan tidak pegang dasar, karena tahun kemarin tim itu tadi Pak Kapolsek. Saya bertanya ke Pak Kapolsek tahun kemarin 2021, Pak Kapolsek sempat telepon Kabid Umum. Iya. KLHK itu namanya siapa Pak? Kabid Umumnya waktu itu. Pak Samidi. Pak Samidi itu punya wewenang untuk kerjasama atau mendelegasikan KLHK ke Polpincak. Pak Samidi waktu itu. Pak Samidi itu yang buat SK. Yang membuat SK. SK-nya sudah muncul waktu itu Pak. Bisa melihat hasilnya Pak. SK yang tahun 2021 yang dari Pak Samidi dan Kabid Umum. Itu nama Seko ya Bu. Ada musuhnya barang tekok. Jadi Pak Samidi ya. Pak Samidi, terima kasih. Kenapa saya woro-woro supaya kapuk ini kan ada berita sudah mulai kering. Saya rundingan, udah siapa yang berani nawar. Tadi Pak Kapolsek sempat nawar. Ada orang sampai kemana yang wani biro awakmu, saya gitu kan. Ya, itu lesan tadi itu yang berani nawar. Juga bingung saya ini bukan uang saya, bukan uang yatim. Yang punya uang nggak mau menerima kan, jadi repot ini saya. Ya dimintakan surat tiba aja. Bisa itu masuk. Bukan yang dulu aja kan nggak repot kan, intinya kebalikan nggak mau minta surat tiba aja. Itu ya. Sempat ada pikiran yang cukup bagus. Betul Pak. Ya. Terima kasih Pak Ahmad. Langsung saya masuk ke kesimpulan ya. Cukup ya? Cukup. Silakan. Saya mulai dari awal selalu mengikuti perkembangan dan bahkan kami yang sempat memohon untuk permohonan di pengadilan untuk terkait dengan KLHK. Tapi kami menarik ke suasana yang tahun 2021 waktu KLHK ke wilayah sebelum SK itu turun. Apa yang kami jadi pedoman di petani di situ bahwa KLHK menyatakan waktu itu di tempat di sini bahwa itu sebelum tanah itu dibutuhkan atau ditetapkan bahwa tanah itu tidak KLHK, maka peruntukannya itu untuk masyarakat sekitar. Maka di situ sampai sempat kami bertanya juga yang dimaksud peruntukannya itu masyarakat seperti apa. Makanya Pak Samidi saya ingat waktu itu di Allah rekamannya saya ada di rumah.
seperti itu yang dimaksud untuk pemanfaatan dan pemasaran pemberdayaan di masyarakat terkait dengan garapan dan barang yang ada di situ. Sehingga lambat laun muncul waktu itu berapa bulan kemudian atau berapa hari kemudian keluarlah SK Tim. Dengan harapan kami keluar SK Tim itu kami diakui di situ dan dibina atau dibimbing di situ. Bahkan yang terjadi di situ apa? Bahkan menunjuk keamanan di lapangan. Bahkan kami seolah-olah tidak bilang dimusuhi lah, tapi seolah-olah kami disingkirkan di situ. Tidak komitmen dari awal SK yang dimimpikan. Padahal SK di situ dari beberapa uraian di situ jelas bahwa selaku tim punya hak untuk dan punya kewajiban untuk memverifikasi kami selaku petani di situ, menanyakan kami dan meminta data kami, apa yang kami mau dikerjakan di situ, apa yang kami mau dilaksanakan di situ. Tapi apa yang terjadi? Kami tidak ada tanggapan. Sebenarnya kami di situ tidak akan mencaplok tanah itu dan tidak akan menjual tanah itu. Dari sebagian kami akan memanfaatkan itu. Kalau toh memang ada aturan yang kiranya kami harus membayar pendapatan itu, kami akan tunduk. Tapi dari baca dari SK itu sebenarnya bukan Tim ini tidak punya wewenang, tapi memang Tim tidak punya wewenang untuk menjual itu. Tapi kalau kita berbicara untuk pemanfaatan dan pemberdayaan, kalau toh tidak buah kapur, KLHK untuk memberdayakan apa gitu? Kalau toh tidak dibawa lahan kerjaan itu, masyarakat mau memanfaatkan apa di situ? Jadi kami mungkin dari SK itu perlu kita pelajari bareng, khususnya kami yang sangat butuh penjelasan yang khas dari tim. Bahwa sebenarnya di situ bahkan kami sudah kontak juga kemarin. Jadi nangisnya sampai di kelompok tani ini mau. Nggih, dan dia bahkan kami sudah di-SK-kan sama desa kalau dimusuhi gitu ya. Tapi dari sebagian hanya pada saat mungkin karena kurang kenal, karena bahasa patah tak kenal maka tak cinta itu mungkin kurang kenal, kurang cinta ke kami sehingga cinta ke desa buka mungkin. Makanya ya lambat laun kami akan dekati. Bila perlu ya, bila perlu nanti cari dukun cinta gitu. Makanya cinta. Jadi langsung jadi penak. Enggak santai lah. Aku ini langsung lagi motor-motor biru. Ini Pak Camat terkait pengelolaan dan penguasaan lahan yang ada di lahan KLHK. Kami sebagai kelompok tani makmur dan kelompok tani sumber sari rumput sudah dapat pada tahun itu tahun 2021 sudah ada dapat surat penyetujuan pernyataan ini stempel dari KLHK dan ini yang dilampirkan kemarin di satu bendel itu dilampirkan yang dikirim mas sudah ada penjelasan dari KLHK sendiri buat kelompok sudah ada. Tapi 2021 ya? Iya. Berarti 2022 perlu diupdate lagi. Ada perintah berlaku surut enggak itu? Tertanggal berapa atau berlaku 1 tahun? Tidak ada. Ya kalau tetap berlaku. Pandangan kami. Kalau di sini selakunya ketika dibutuhkan lahan, ada surat ketika dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika dibutuhkan oleh anak, kita harus bersedia menyerahkan. Pun saya pandangan pulau KLHK sendiri di sini kan sudah menyetujui Pak. Iya. Stempel di sini menyetujui. Stempel asli dari KLHK Pak Kabir. Mana mereka yang dipakai sudah ada upaya penggalangan dan jebakan Batman hati-hati Pak. Iya. Hati-hati. Mana kemarin saya Pak Kapolsek saya. Di situ saya mulai kan dari tim ini. Fitcom terakhir kan dia jujur tugasnya pejabat malian terus sing jadi pemimpin sing leren ini. Lo enggak mau leren jadi ketua tim ini. Oh tidak harus. Tidak harus dong. Tapi kan ada honornya Pak. Kalau nggak tuh saya Masuk. Tapi apapun itu ada honornya, itu yang perlu dicatat. 300.000, malah nggak sumbut sebenarnya. Sehari Pak. Lumayan. Anak saya Kapolsek ini merasa nggak pernah
Nggak pernah nombok ini. Saya nggak nerima. Dan terkait itu Pak Eko, pada waktu Kepala Desa Bungka itu terima SK dari Pak Kabiro, di situ Pak Kepala Desa Bungka terima uang dari saya juga 90 juta. Loh, untuk apa itu? Banyak sekali. Untuk apa itu? Untuk apa? Buat pembelian pengelolaan. Yang tahun kemarin, yang tahun kemarin. Tahun 2021 ya? Tahun 2021. Terus uangnya dikemanakan? Kurang tahu, tanyakan ke Pak Lurah. Alasannya pada waktu itu Pak Lurah mau dikasihkan ke tim. Orang membuka Lurah itu. Pak punya tim. Punya tim. Mau dikasihkan ke tim alasannya kan? Tim kan yang disebut ini. Itu jebakan Batman, silakan. Dan berjelang beberapa hari, Kalau pas rodo kita dibuatkan kesepakatan lagi kita harus bayar yakin 500 yakin di sini. yakin nggak? Sama jalanan dong. Iya. Untuk Berarti dalam jangka waktu setengah bulan, saya sudah mengeluarkan uang banyak buat kepala desa Bungka. Di sini saya harus setor ke kepala desa, di sini harus saya bayar ke tim. Berapa yang dibayar ke tim itu? 500 per kilo. Sudah dibayar? Sudah Pak. Berapa bayarnya semuanya? Totalnya yang ke Pak Camat 53, terus yang di Pak Lurah kurang lebih 30 juga. 30 dengan 90. Mas Kos bayar berapa? Pribadi itu kalau Pak Lurah lain. Di luar yang 90 berarti. Itu 90 sama yang sebut tadi. Bukan ke tim ini Pak? Iya. Yang terima di sini ada 3 orang. Ke Kades, Kepala Desa Bungka, Kepala Desa Alas Bulu. Pada di situ Pak Saiful juga ada tokoh masyarakat, tapi dia tidak mau ikut campur. Itu disetujui, mengetahui Bu Sulis. Tapi uang yang saya setorkan di sini ini yang 90 murni Kepala Desa Bungka yang terima. Itu uang kapok ya? Uang pribadi kan Pribadi Pak. Tidak, maksudnya kan belum panen ini Pak. Yang uang dibuatnya ini panen. belum panen. Tapi Saya tujuannya- dijanjikan boleh mengelola lahan kapuk itu asalkan bayar 90 juta tunai. Ada kwitansi Mas. Tunai di sini. Mas, tulisannya. ada kwitansi Tunai. Mas. Ada kwitansi. Lebih kwitansi. Perjanjian. berarti dia sendilan kapok. Harus ada kwitansi sini kan juga. Hah? Harus ada kwitansi juga daripada tulisan itu. Ya saya kan orang awam, nggak tahu Pak. Yang penting saya Iya. setorkan sudah. Iya. Itu selain yang ke tim berapa tadi? Ke tim saya harus bayar 500 per kilo. Tapi kan tidak terlaksana secara keseluruhan itu ya. Sayangnya Pak Kepala Desa nggak hadir. Enggak nyampe 180. 180. Nggak ada perjanjian 180 di sini. Nggak ada. 180 kami. Kan dicabut di sini yang 180. Di sini tertulis nih mana? Kesepakatan sebelumnya yang di kantor Desa Alas Bulu tanggal 25 Agustus tahun 2021 sejak kesepakatan ini dibuat ditandatangani bersama pada tanggal berarti kan sudah dicabut yang 180 harus menyetor 500 per kilo. Kalau kita harus bayar 180 saya disuruh bayar ini, kenapa saya harus ngelona Pak? Ya sudah jual sekalian itu. Iya. Saya kan mau dibodohi sama kepala desa. Kasihan peserta aksi di luar. Iya. Jadi saya masuk bersama tim audiensi lagi bersama ketua penanggung jawab dari lembaga LPDI Investigator dan perwakilan jenengan saudara Kusmantoro dan Dasrudi sudah melakukan audiensi. Kegiatan Maduran apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Jadi nggak nikahi, gila pun kacampo ketemuan musyawarah. Pada intinya kaula dan Pak Camat dan bagel-bagel ampean gila Mas Kus bin Mas Jas. Insya Allah sudah ada petunjuk bahwa pengelolaan akan kembali lagi seperti semula sambil lalu minta petunjuk kepada KLHK. Betul Pak Camat ya? Betul Pak Kapolsek ya? Jadi itu tadi. Terima kasih Pak. Itu harapan. Tapi tetap tertib. Masalah hal-hal yang sudah terjadi akan dipikirkan langkah-langkah perbaikannya. Kan begitu. Untuk itu kiranya cukup penyampaian saya. Khawatir salah, biar lebih jelas Pak Camat yang akan menyampaikan. Betul Pak. Betul Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak sekalian, tadi kita sudah musyawarah. Beberapa waktu yang lalu kelompok tani sudah kirim surat ke Jakarta. Mudah-mudahan ini segera ada jawaban. Karena toh sampai hari ini sekali lagi
belum ada keputusan khususnya mengenai kapuk belum ada. Jadi Bapak-bapak, semoga perjuangan ini bisa sukses. Dan Bapak-bapak yang sudah memanfaatkan lahan, monggo silakan. Yang penting, amin. Hidup Pak Camat. Bahkan mudah-mudahan nanti sumur bor ini bisa kita wujudkan. Amin, amin. Oke, saya kira itu Mas Eko. Terima kasih ya. Saya mohon maaf kalau. Terima kasih Pak. Yes. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.